zaman Tuhan Yesus masih berjalan-jalan di bumi ini, jiwa-jiwa pada waktu itu sama sekali tidak bimbang bahwa dia sanggup dan mau menyembuhkan. Soal kesembuhan tubuh mereka tidak bimbang. Kalau Tuhan Yesus datang ke suatu daerah dan jiwa-jiwa di sana mendengar kedatangan Tuhan Yesus, mereka segera membawa semua orang yang sakit dan meletakkannya di bawah kaki Yesus, dan Yesus menyembuhkan semuanya. Mereka tidak bimbang akan kesembuhan tubuh, apakah Yesus sanggup menyembuhkan dia, mau menyembuhkan dia, tidak bimbang. Kapan Tuhan Yesus masuk ke suatu daerah, mereka segera memberitahukannya segala penjuru, lalu orang-orang yang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus, begitu banyaknya sehingga diletakkan saja di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada seorang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dosamu sudah diampuni. Maka orang-orang bimbang apakah Yesus dapat mengampuni dosa. Tetapi kalau mengenai kesembuhan tubuh, mereka tidak bimbang. Pasti sembuh. Datang saja pada Yesus. Tidak pernah ditolak Tuhan Yesus yang datang padanya. Sampai kepada keampunan dosa, keselamatan jiwa, mereka bimbang. Siapa orang ini yang bisa pula mengampuni dosa? Mereka bimbang apakah Yesus sanggup mengampuni dosa apa tidak. Pada zaman sekarang ini kebalikannya yang terjadi. Kebanyakan orang tidak bimbang bahwasanya Tuhan Yesus mau mengampuni dosanya, menyelamatkan jiwanya, dan dia pun selamat. Dalam hal menerima kesembuhan, kebanyakan mereka masih bimbang. Apakah Tuhan mau menyembuhkan mereka apa tidak? Apakah Tuhan mau memperhatikan saya apa tidak? Apakah kuasa Tuhan akan menjamah saya apa tidak? Mereka bimbang. Keselamatan jiwa mereka tidak bimbang. Pada zaman Tuhan Yesus kebalikannya. Kesembuhan mereka tidak bimbang, tetapi keselamatan, keampunan dosa mereka bimbang. Siapa orang ini? Memang ia tidak bimbang akan kesanggupan Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit orang kusta ini, tetapi ia bimbang apakah Tuhan mau menyembuhkan dia apa tidak. Oleh sebab itu dia berteriak, "Kalau engkau mau, Tuhan Yesus, engkau sanggup menyembuhkan aku." Segera Tuhan Yesus berkata, "Aku mau, untuk itulah aku datang." Tuhan Yesus berkata, untuk menyembuhkan penyakit. Nah, kebanyakan orang sekarang seperti orang penyakit kusta ini. Ya, dia memang tahu Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Mau menyembuhkan saya apa tidak? Tapi kalau mengenai keselamatan, mereka tidak bimbang. Saudara pun tidak bimbang. Amin, saudara. Kalau saudara pada waktu dulu berdamai kepada Tuhan, dan saudara terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara yakin sudah selamat aku, sudah lahir baru aku. Sudahkah engkau selamat? Orang berkata sudah. Bahkan saudara tahu tanggalnya pun kalau saudara catat, saudaraku. Lahir baru kapan? Tahun sekian. Kemudian dibaptis. Ya, kenapa begitu saudaraku? Sebabnya karena mengenai keselamatan jiwa, keampunan dosa, lahir baru, sudah sering kali saudara dengar. Baik dalam khotbah KKR, saudaraku, saya berkhotbah. Baik dalam khotbah minggu, tetap saya selipkan keselamatan jiwa, keampunan dosa. Walau dosamu merah patna sekalipun jadi putih seperti salju, putih seperti bulu kambing domba, kalau engkau datang pada Yesus, saudara yakin, sering saudara dengar, Yesus mengangkat dosa kita, dia telah dijadikan dosa. Semua dosa kita timpakan kepadanya supaya kita jadi kebenaran. Tukar tempat, saudaraku. Ada yang menanggung dosa kita. Karena dosa kita tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik kita. Tuhan suka perbuatan baik saudara. Tapi perbuatan baik saudara sama sekali tidak menghapus dosa saudara. Saudaraku. Yang dapat menghapus dosanya darah Yesus. Sudah sering saudara dengar. Bagaimana Tuhan Yesus disalib. Saudaraku, di kayu salib di Golgota, karena dia telah jadikan dosa, maka dia dihukum, dia berpisah dengan Bapaknya. Lalu dia berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabatani." Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Yesus berteriak demikian? Karena dosa memisahkan.
Dosa memisahkan dengan sorga. Dosa memisahkan dengan Bapa dalam sorga yang kudus, saudaraku. Harus berpisah. Yesus tidak sanggup dan dia berteriak. Pada waktu tangannya dipaku tidak dikatakan dia berteriak. Kaki dipaku tidak dikatakan dia berteriak. Kepala diberi mahkota duri tidak dikatakan dia berteriak. Tapi yang menghancurkan hati Yesus oleh perpisahan dengan Bapanya, di mana dari awal zaman sampai nanti akhir zaman dia tidak akan berpisah dengan Bapanya. Tidakkah engkau tahu Petrus, aku dan Bapa itu satu adanya, dia katakan, satu adanya. Tetapi karena dosa manusia dipikul oleh Tuhan Yesus semuanya, dosa itu memisahkan. Itu sebabnya kita perlu lepas dari dosa, bebas dari dosa. Amin. Kalau kita tidak lepas, tidak bebas dari dosa, maka nanti kepada kita pun akan terjadi juga perpisahan dengan sorga. Darah nggak sanggup masuk sorga yang kudus. Perpisahan dengan Yesus. Sampai Tuhan di kayu salib berkata, sudah genap, dikatakan. Lalu dia menghembuskan napasnya terakhir. Dia pun mati di kayu salib. Sudah selesai. Selesai semua ditanggung Tuhan Yesus dosa saudara. Dibayar Tuhan Yesus dengan darahnya dosa saudara. Saudara tidak perlu membayarnya lagi, menanggungnya lagi. Saudara hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudaraku yang kasih dalam nama, itulah berita keselamatan saudaraku yang sudah sering saudara dengar. Genap ditanggung Tuhan Yesus. Bahkan saudaraku, saudara tahu sebelum dia disalib, dia dicambuk dulu berbilur-bilur, luka-luka semua tubuhnya. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Ya, percaya terus saudaraku. Tidak bimbang saudaraku. Itulah yang mau saya kabarkan pada hari ini saudaraku. Bersama seperti keselamatan saudara tidak bimbang, kesembuhan tubuh pun saudara tidak bimbang. Amin saudara. Yesus betul-betul mau menyembuhkan saudaraku, semua orang yang sakit saudaraku. Perasaan manusia ini berubah-ubah saudaraku, berubah-ubah. Tapi memang kerap kali Tuhan memberikan sedikit rasa kesembuhan, puji Tuhan. Pupuklah itu terus saudaraku dengan iman yang teguh saudara. Supaya genap dalam hidup saudara. Pertama, Tuhan Yesus mau menyembuhkan semua orang, semua jiwa-jiwa yang datang padanya. Semua, saudaraku, semua tertulis, saudaraku. Banyak contoh, saya bacakan pada saudara. Tuhan Yesus tidak pernah menolak untuk menyembuhkan orang sakit yang datang kepadanya. Tidak pernah Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit tersebut, bukanlah kehendaknya untuk menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit adalah prioritas utama dalam pelayanannya. Bahkan saudaraku ada yang mengatakan 70% daripada pelayanan Tuhan selama dia di bumi ini menyembuhkan penyakit, mengusirkan setan, saudaraku. Disertai dengan tanda ajaib dan mujizat. Kemudian dia mengajar, saudaraku, mengajar. Tetapi dia terutama mengajar murid-muridnya, saudaraku. Matius 12:15b berkata, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Itu Matius 12:15b. Banyak orang mengikuti Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, sebahagian tidak, semuanya. Karena berkata, apakah orang yang datang itu ada yang besar dosanya, ada yang kecil dosanya, sedikit dosanya? Ya tentu saja, tapi semuanya sembuh. Saudaraku, begitu kemurahan Tuhan. Saudara, dia tidak menolak. Nah saudaraku, memang adalah kehendak Tuhan, adalah kehendak Tuhan sampai sekarang. Karena Tuhan sudah berubah untuk menyembuhkan semua orang yang sakit. Matius 14 ayat 34-36. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukan ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Begitu percayanya mereka Yesus menyembuhkan penyakit, sehingga waktu Yesus sampai di Genesaret, mereka kenal itu Yesus. Mereka menyebar, mengundang semua orang yang sakit di seluruh daerah itu, lalu membawanya kepada Yesus. Apa yang terjadi ayat 36? Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Tidak ada yang tidak sembuh. Begitu murahnya Tuhan Yesus mengenai kesembuhan. Karena dia tahu dia akan berbilur-bilur menyembuhkan penyakit. Jadi bukan dosa saja yang ditanggung Tuhan Yesus, penyakit pun sudah ditanggung Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini penyakit bertambah-tambah. Karena itu pekerjaan setan, saudaraku.
Nah, saudaraku, hanya menjamah jumbai jubahnya saja, saudaraku. Sebab dari rumah dia sudah percaya. Dia datang ke situ, aku datang untuk disembuhkan. Aku datang, mujizat akan terjadi. Aku pasti sembuh, Yesus pasti menyembuhkan aku, dia tidak akan menolak aku. Asal aku kontak dengan dia saja, aku pasti sembuh. Begitu banyak orang, sehingga Tuhan hanya berjalan saja. Dijamahnya, jumbai jubahnya, dan dia sembuh. Semua orang yang menjamahnya sembuh. Lukas 4:40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka.